Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, selamat datang kembali di ruang ilmu kita. Sebelum kita mulai, saya minta sedikit waktu Anda untuk klik tombol like sebagai dukungan, tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya dari kami. Pernahkah Anda merasa badan lemas tiba-tiba, mudah sakit, atau bahkan jantung berdebar setelah mandi? Kita semua tahu mandi itu wajib, baik dalam menjaga kebersihan fisik maupun ibadah. Namun, tahukah Anda, ada 3 waktu krusial menurut ajaran agama dan sains medis modern yang justru melarang kita menyentuh air? Mengabaikan larangan ini bukan hanya bisa memicu penyakit paru-paru basah atau kerusakan jantung, tapi dalam kondisi tertentu bisa berujung pada hal yang paling fatal. Hari ini, kita akan bedah tuntas mengapa Rasulullah SAW dan ilmu kedokteran melarang kita mandi pada 3 waktu ini dan kapan waktu terbaik untuk mendapatkan pahala sekaligus kesehatan prima. Simak sampai akhir karena ilmu ini wajib diketahui oleh setiap muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari dasar. Mandi adalah tindakan utama dalam menjaga kesucian, taharah, dan merupakan kewajiban yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Mandi tidak sekedar membersihkan daki, tetapi juga menyegarkan jiwa raga agar kita siap menghadap Sang Pencipta dalam kondisi terbaik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Artinya, kesucian atau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Riwayat Muslim. Menjaga kebersihan tubuh sama artinya dengan menjaga kesehatan diri dan menguatkan keimanan. Secara fikih, hukum mandi terbagi menjadi 2, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib dilakukan karena adanya faktor yang mewajibkan kita suci kembali, seperti setelah haid, nifas, atau junub. Kaidahnya sederhana. Mandi wajib dilakukan ketika faktor penyebabnya telah mendahului mandi itu sendiri, misalnya haid yang sudah selesai. Sementara itu, mandi sunnah dilakukan sebagai anjuran karena adanya faktor penyerta setelahnya, seperti mandi sebelum sholat Jumat, mandi saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau mandi ketika hendak berihram. Inilah pentingnya ilmu. Kita tidak sekedar melakukan rutinitas, tetapi mengamalkannya dengan pemahaman yang benar. Namun, di balik anjuran dan kewajiban ini, terdapat rambu-rambu waktu yang seringkali kita abaikan. Kini kita masuk ke pembahasan inti yang sangat krusial. Dalam pandangan Islam, dan juga dikuatkan oleh temuan medis, ada 3 waktu yang dilarang keras untuk mandi karena dapat membawa dampak buruk jangka panjang pada kesehatan, terutama pada sistem peredaran darah dan jantung. 1. Waktu setelah sholat asar. Mandi pada sekitar 30 menit setelah waktu asar sangat tidak dianjurkan. Pada jeda waktu ini, suhu darah di dalam tubuh kita sedang berada pada puncaknya atau sedang dalam kondisi panas. Ketika kita menyiram tubuh dengan air pada saat darah sedang memanas, terjadi perubahan suhu yang mendadak. Respon tubuh terhadap perubahan drastis ini seringkali berupa rasa lelah yang berlebihan dan letih yang tidak wajar. Mengapa ini terjadi? Tubuh memerlukan energi besar untuk menormalkan suhu kembali, dan proses ini dapat menguras cadangan energi vital Anda. 2. Waktu setelah maghrib. Ini adalah larangan yang paling sering kita dengar dan ternyata memiliki dasar kesehatan yang kuat. Mandi setelah maghrib dilarang karena pada saat ini kondisi jantung kita mulai memasuki fase istirahat dan cenderung melemah. Selain itu, berdasarkan teori waktu biologis, mandi di waktu maghrib terutama dengan air dingin dapat meningkatkan risiko terkena paru-paru basah. Paru-paru basah, pneumonia, terjadi ketika paru-paru meradang dan perubahan suhu ekstrim yang terjadi saat mandi malam dapat memicu sistem pertahanan tubuh bekerja terlalu keras atau sebaliknya melemah. Jadi hindarilah waktu ini demi kesehatan jantung dan paru-paru Anda. 3. Waktu setelah Isya hingga tengah malam. Waktu antara selepas Isya hingga tengah malam adalah momen di mana jantung kita secara alami memasuki mode istirahat total. Jantung kita telah bekerja keras sepanjang hari dan periode ini adalah kesempatan baginya untuk pulih. Jika kita memaksakan diri untuk mandi pada jam-jam ini, terutama dengan air yang dingin,
kita justru memaksa jantung untuk bekerja lebih keras lagi untuk menstabilkan suhu tubuh. Beban kerja paksa ini, jika dilakukan secara rutin, dapat berujung pada kerusakan jantung atau melemahkan fungsinya dalam jangka panjang. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jika potensi risiko penyakit fatal seperti masalah jantung atau paru-paru basah mengintai, sungguh sebuah kerugian besar jika kita tetap mengambil risiko tersebut. Lalu, kapan waktu terbaik untuk mandi? Islam dan sains memberikan kita solusi waktu yang justru memberikan manfaat optimal untuk kesehatan. Pertama, mandi di pagi hari, waktu subuh. Mandi sebelum atau pada saat subuh adalah pilihan terbaik. Secara spiritual, kita bersiap untuk sholat subuh dengan kesucian sempurna. Secara ilmiah, air pada waktu subuh memiliki kandungan ozon, O3 yang sangat tinggi. Ozon dikenal memiliki sifat menyegarkan dan memurnikan. Mandi dengan air berozon tinggi di pagi hari tidak hanya membuat tubuh Anda lebih segar dan berenergi sepanjang hari, tetapi juga secara aktif meningkatkan daya tahan tubuh dan subhanallah dapat memberikan efek awet muda pada kulit. Kedua, mandi pada waktu asar. Jika mandi 30 menit setelah asar dilarang, maka mandi tepat pada waktu asar sebelum waktu dilarang justru dianjurkan. Mandi pada waktu ini dapat